Assalamualaikum, balik lagi ya di Sans Barber Tutorial. Kali ini gue potong rambut dengan jenis rambut yang bisa terbilang ngembang, ikel. Emang ada tantangan tersendiri ya untuk jenis rambut yang kayak gini, dimana potongan yang kali ini gue bikin adalah mid fade ya. Dan di sini gue menggunakan trimmer dengan garis putih tadi adalah garis pemandu atau guideline, dimana ini adalah garis panduan untuk potongan mid fade nya. Terus gue lanjut juga memotong rambut bagian bawahnya masih menggunakan trimmer. Jadi bagian bawahnya nanti itu habis banget ya. Sini gue potong. Di sini gue langsung pakai trimmer ya, nggak pakai clipper karena ntar bagian bawahnya benar-benar habis. Terus lanjut lagi gue bikin outline atau line out untuk mempertegas garis natural customer. Di sini gue bikin outline di awal agar garis naturalnya itu nggak hilang. Karena biasanya gue bikin outline di akhirnya rambutnya habis dan nggak kemakan. Terus lanjut lagi gue pakai shaver ya setelah pakai trimmer tadi. Maksudnya gimana gue memotong menggunakan shaver ini adalah dengan garis pembatas tadi ya, atau sekitar setengah senti dari garis trimmer yang tadi awal gue buat. Karena kenapa gue batasin 1 atau setengah senti tadi, karena nanti untuk titik-titik gradasinya ya. Terus gue tetap pakai shaver ya. Kali ini gerakan shavernya itu dari atas ke bawah agar menciptakan gradasi dari shaver yang awal gue itu dari bawah ke atas, dan yang ini adalah dari atas ke bawah, dimana posisi rambut kan tentu tumbuhnya dari atas ke bawah ya. Jadi kalau kita pakai shaver dari bawah ke atas tentu akan menghabiskan rambut, dan ketika menggunakan shaver dari bawah ke atas tidak terlalu menghabiskan. Jadi nanti terkesan gradasi pada akar-akar rambutnya ya. Terus gue di sini pakai clipper, dimana garis putih tadi adalah batas gue menggunakan clipper dengan sepatu nomor 2 dengan tuas atau levernya itu tertutup ya teman-teman. Jadi garis putih tadi adalah batas dimana gue menggunakan sepatu nomor 2. Kenapa gue habisin sampai banget bagian sampingnya? Karena nanti buat nyambungin dengan rambut yang gue jepit atau gue parting di atas ya. Terus lanjut lagi di sini gue nggak pakai guard sama sekali atau sepatu clipper ya, atau nyeker, tapi dengan posisi tuas atau levernya itu open. Dan di sini gue juga mengambil sekitar 1 cm dari garis pemandu yang awalnya gue buat tadi. Nah, terus 1 cm gue buat pola baru dengan posisi tuas atau levernya itu open. Nah, nanti gue bakalan sambungin lagi dengan tuas half atau setengah. Dan ini adalah dimana gue menggunakan tuas half atau setengah untuk memudarkan antara rambut-rambut yang masih menggumpal tadi, bisa dilihat ya di lingkaran teman-teman. Nah, di sini gue masih menggunakan tuas atau levernya itu half atau setengah. Di sini juga jenis rambut yang ngembang dan juga ikal, dimana jenis rambut yang kayak gini biasanya itu di akar rambutnya itu kayak pada nyatu gitu ya, jadi menggumpal-gumpal gitu loh. Jadi ada tantangan tersendiri ketika gua membuat gradasi dengan jenis rambut yang kayak gini. Terus lanjut lagi, dan ini adalah dimana gua tetap menggunakan clipper doang atau nyeker, nggak pakai sepatu sama sekali, tapi dengan tuas close ya tadi. Lanjut lagi, dan ini adalah dimana batas gua menggunakan sepatu nomor 1 atau guard nomor 1 dengan sekitar 1 cm dari garis guideline yang gue buat dengan no lever tapi dengan tuas terbuka. Jadi itu 1 cm dari atasnya ya, tapi dengan tuas terbuka. Di sini gue menggunakan tuas terbuka agar nyambungin dengan itu ya, yang nggak pakai guard sama sekali atau no guard nyeker. Di sini gue pakai lever open, terus gue gosok-gosok. Ini menurut gue emang benar-benar ya susah ya menurut gue sih. Mungkin menurut teman-teman yang udah ahli, menurut teman itu gampang.
Terus gue lanjut lagi. Di sini gue pakai tuas half atau setengah untuk membuat kesan gradasi antara no guard atau no lever, dan juga sepatu satu dengan tuas terbuka ya. Jadi teman-teman, dari awal tadi gue pakai posisi tuasnya itu open, half, dan close. Jadi itu adalah cara gue membuat gradasi. Jadi bisa kalau diperinci lagi itu bertingkat-tingkat ya. Dengan tuas close, dengan tuas open, half atau setengah, dan juga close atau tertutup pada setiap sepatu atau guardnya ya. Dan di sini adalah dimana gue mengenakan sepatu 0,5 atau setengah dengan posisi tuasnya seperti tadi, yaitu open, dimana gue setiap memulai potongan selalu dimulai dengan tuas terbuka, lalu dilanjutkan dengan tuas half atau setengah, dan ditutup dengan tuas tertutup. Di sini adalah kalau menurut gue tuas terbuka itu bertujuan untuk membuat gradasi pada bagian atasnya, dan tuas setengah atau half adalah untuk memudahkan antara sepatu atau guard 1 dan juga 0,5 dan no guard ya. Oke, terus lanjut lagi, dimana tahap ini gue menggunakan sisir overcomb atau dengan teknik overcomb, dimana gue memotong pada bagian rambut atas, dimana gue nge-overcomb di atas rambut yang tadi di awal menggunakan guard nomor 2 ya. Jadi ini gue bertujuan untuk menyambungkan atau menghilangkan garis pemandu dari sepatu nomor 2 agar menyambung dengan rambut yang bagian samping di parting. Jadi bisa teman-teman kita ulang lagi, dimana tiap gue potong di sini adalah menggunakan sepatu 0,5, posisi tuasnya close, terus dengan no guard untuk menghilangkan guideline atau garis pemandu, terus sepatu nomor 1 dan 0,5 dengan tuas diawali open, half, dan close atau tertutup. Terus lanjut lagi, dimana ini adalah gue memotong rambut bagian belakang tapi dengan menggunakan teknik atau guard yang sama di awal di samping tadi, tapi di sini bedanya gue dimulainya itu dari guideline ya. Kalau di awal tadi kan gue dimulainya itu dari sepatu nomor 2. Jadi di tahap ini adalah dimana gue menggunakan sepatu 0,5, gue sambungin, tapi juga pakai clipper ya. Gue di sini ganti clipper karena pisaunya itu udah agak panas, karena kalau ngebuat fade kan emang benar-benar lumayan lama ya. Mungkin gue ini juga yang masih belajar atau baru, jadi lama. Atau mungkin teman-teman ada yang cepet bikin fade bisa sampai 15 menit, 10 menit. Gue akuin jago banget sih bikin fade sampai secepat itu. Terus di tahap ini adalah dimana gue menggunakan sepatu nomor 2 buat ngeblend ya. Dan terus gue overcomb, masih menggunakan sisir overcomb dengan runtutan guard atau tahap-tahapnya itu sama seperti di samping ya. Di video kali ini tampilan videonya lumayan lah ya. Jadi gue bisa motongnya itu dari dekat, dan juga detail-detailnya gue liatin ke teman-teman, walaupun belum maksimal banget menurut gue. Oke, kalau setelah gue rasa bagian samping dan belakang udah cukup, gue lanjut potong bagian atas, dimana sebelumnya gue keringin dulu menggunakan sisir blow dan hair dryer, karena jenis rambut yang ngembang dan ikal kalau mau kita potong itu emang agak susah ya. Jadi di sini gue blow dulu agar memudahkan gue motong. Tapi kali ini gue cuman motong atau ngerapiin doang bagian depannya, karena kali ini gue bikin potong French crop ya, atau potongan batok. Jadi di sini cuman rapiin doang atau ngerapiin doang ya bagian depannya. Di sini gue potong menggunakan gunting. Gue potong
ketika gue sisir ada panjang lebih lagi, gue sisir ada panjang lebih lagi. Ya itulah, karena jenis rambutnya yang ngembang dan ikal, dan menjadi tantangan tersendiri buat gue sebagai tukang cukur. Dan di sini gue juga setelah gue lihat kanan kiri, gue rasa kayak outline bagian kanannya gitu agak kurang ya. Di sini gue naikin dikit sekian mili. Oke, mungkin itu yang bisa gue share ke teman-teman ya. Dimana ini adalah akhir dari gue proses potong, dan ini adalah sebelum dan sesudah. Dan potongannya emang lebih dominan gue motong sampingnya ya, karena ini baru potong sekitar seminggu, jadi gue cuman bikin fade doang. Mungkin itu yang bisa gue share, gue sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Gue juga masih belajar, bukan bermaksud untuk menggurui. Sampai ketemu di lain video. Sans Barber. Assalamualaikum.